Or Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Saya Fani Fenti Aradia, NIM 200310007, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai pembelajaran biologi berbasis teknologi informasi. Namun tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Atika Nabila Febril dengan NIM 20031 056, dan Vivi Octavia dengan NIM 200311042. Baiklah, untuk pembacaan materi yang pertama yang akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai pengertian teknologi informasi dan e-learning. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam pembuatan, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi bisa juga disebut dengan TI atau IT atau infotek. Teknologi informasi ini baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, keberlangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Teknologi informasi ini contohnya yaitu komputer, HP, TV, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh gambar dari teknologi informasi. Selanjutnya. Kemudian itu pengertian e-learning menurut yaitu menurut e-learning adalah jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu adalah aktivitas belajar yang menggunakan bantuan teknologi elektronik. Kemudian yang selanjutnya, e-learning merupakan singkatan dari electronic learning, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Salah satunya media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan demikian, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk web. Penyajian e-learning berbasis web bisa menjadi lebih interaktif. Informasi-informasi mengenai perkuliahan juga bisa real time. Begitu juga dengan komunikasi. Meskipun tidak secara langsung tatap muka, tapi forum diskusi perkuliahan bisa dilakukan secara online dan real time, di mana sistem e-learning tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu, kapanpun dan pun asalkan tersedia jaringan internet, mahasiswa bisa mengakses sistem ini. E-learning pada hakikat pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format digital dan disajikan melalui teknologi informasi. Selanjutnya, berikut adalah contoh gambar dari e-learning. Selanjutnya. Kemudian untuk pembacaan materi kedua, yaitu tentang bentuk dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajarannya akan dibacakan oleh Vivi. Kepada Vivi, dipersilakan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi saat mengajar mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri. Pertama yaitu keunggulan. Penggunaan teknologi dapat membantu guru untuk membuat siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Selanjutnya, siswa lebih tertarik untuk belajar. Ketika teknologi diintegrasikan ke dalam pelajaran, siswa lebih tertarik pada mata pelajaran yang mereka pelajari. Teknologi memberikan kesempatan untuk membuat belajar lebih menyenangkan. Misalnya, mengajak siswa melakukan kunjungan lapangan virtual dan menggunakan sumber belajar online lainnya. Terlebih lagi, teknologi dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mengajar di mana saja dan kapan saja. Tersedianya fasilitas teknologi, pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi ini dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Selanjutnya, mempermudah sistem administrasi di institusi pendidikan. Bukan hanya diterapkan dalam pembelajaran secara langsung saja, namun dalam pelaksanaan pengelolaan institusi pendidikan juga diperlukan teknologi, sehingga dapat menunjang jalannya pembelajaran maupun perkuliahan. Keunggulan selanjutnya itu memungkinkan kolaborasi antar guru. Teknologi dapat mendorong kolaborasi antar guru maupun antar siswa. Siswa dapat mempraktikkan keterampilan kolaborasi dengan terlibat dalam berbagai aktivitas online, misalnya bekerja pada proyek yang berbeda dengan berkolaborasi dengan orang lain di forum atau berbagai dokumen di lingkungan belajar virtual mereka. Selanjutnya, adapun kelemahan dari teknologi dalam pembelajaran yaitu pertama, memungkinkan terjadinya pelanggaran haki. Selanjutnya, waktu untuk mempersiapkan materi pembelajaran lebih lama. Siswa juga mudah terdistraksi dan kemungkinan penyalahgunaan teknologi. Slide selanjutnya. Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya penyediaan bahan ajar online. Bahan ajar tersimpan dalam bentuk buku atau artikel di internet. Selanjutnya, program komputer assistant learning, bahan alat peraga atau simulasi, pembelajaran Moodle dan Facebook, dan pembelajaran jarak jauh. Menurut Darmawan, pemanfaatan teknologi informasi bagi pengembangan pendidikan dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pemanfaatan komputer untuk menyampaikan materi pengajaran. Dalam hal ini, informasi atau materi ajar yang disampaikan dikemas dalam bentuk perangkat lunak. Kedua, pendistribusian materi ajar melalui jaringan internet. Materi ajar dikemas dalam bentuk webpack atau program belajar interaktif. Ketiga, media komunikasi dengan pakar, narasumber, atau peserta didik lainnya. Komunikasi ini digunakan untuk menanyakan hal-hal yang tidak mengerti atau mengemukakan pendapat atau menanggapi pendapat pihak lain. Ketika kategori di atas saling melengkapi satu sama lain seiring dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi, salah satunya adalah pemanfaatan seperangkat komputer sebagai media untuk pembuatan materi ajar. Kemudian, pemanfaatan jaringan komunikasi internet yang luas memungkinkan materi ajar yang telah dibuat dapat disimpan sehingga jarak dan tempat sudah bukan menjadi halangan lagi untuk berkomunikasi. Selanjutnya, nah berikut contoh bentuk dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pertama, yaitu gambar dalam pembelajaran atau ujian, siswa menggunakan bantuan komputer dalam pelaksanaannya. Kemudian, menggunakan alat peraga untuk menunjang praktikum. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya, menggunakan CD pembelajaran untuk melihat video pembelajaran dan penggunaan e-modul atau modul biologi.
Adapun contoh penggunaan teknologi di ruang kelas yaitu guru memanfaatkan komputer dan layanan proyektor untuk menjelaskan materi pelajaran. Selanjutnya, pembuatan e-learning, pembelajaran dalam jaringan melalui web sekolah. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu guru membuat video dari proses pembelajaran di kelas untuk kemudian diunggah di web sekolah atau disimpan di perpustakaan sekolah untuk ditonton ulang siswa. Dan contoh selanjutnya yaitu membuat video interaktif berisi latihan soal dari materi yang sudah diajarkan untuk permainan siswa. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran diyakini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan peserta didik lebih mudah untuk menerima materi pelajaran. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vivi untuk materi ketiga yang akan dibacakan oleh Atika. Kepada Atika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk melanjutkan penyampaian materi terkait bentuk penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan e-learning. Nah, sebelumnya kita udah tahu bahwasannya pembelajaran berbasis teknologi informasi dan e-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan bantuan e-learning dan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi belajar itu tidak hanya terfokus di dalam kelas di mana adanya tatap muka secara langsung. Namun pembelajaran bisa juga dialihkan kepada proses pembelajaran secara e-learning gitu dengan bantuan teknologi informasi. Lalu selanjutnya, penerapan teknologi informasi dalam proses pembelajaran e-learning dapat mendukung dalam proses transformasi pengetahuan, di mana e-learning ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Halo guys, welcome back di my channel. Nah, jadi jenis-jenis mode penyajian e-learning itu ada yang asinkronus, sinkronus, dan blended. Nah, kalau e-learning jenis asinkronus ini itu merujuk pada sistem e-learning yang materi pembelajarannya sudah tersedia dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Sedangkan kalau e-learning jenis sinkronus itu merujuk pada sistem e-learning yang live, di mana mengharuskan dosen dan mahasiswa pada saat yang sama berada di depan komputer meskipun di tempat yang berbeda. Nah, adapun kelebihan dari penerapan e-learning ini yang pertama, itu dapat diakses dengan mudah. Jadi kita bisa menggunakan e-learning itu di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, biaya lebih terjangkau di mana kita hanya bermodalkan pakai dan data internet saja, kita sudah bisa mengakses apapun yang terkait dengan materi. Lalu waktu belajar fleksibel. Yang keempat, wawasan yang luas, karena beberapa materi pelajaran yang tersedia pada e-learning itu belum tersedia dalam media cetak, seperti buku yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar konvensional. Berbeda dengan pembelajaran melalui tatap muka yang dilakukan dengan membaca buku. Sedangkan untuk kekurangan penerapan e-learning ini, yang pertama itu keterbatasan akses internet. Apalagi di daerah Indonesia yang masih 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, itu masih belum terjangkau akses internet, sehingga kemampuan untuk memanfaatkan e-learning itu masih dianggap agak susah gitu bagi orang-orang yang tinggal di daerah sana. Terus berkurangnya interaksi dengan pengajar, karena beberapa metode pembelajaran e-learning itu bersifat satu arah, di mana menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi kita untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar dipahami gitu. Terus pemahaman terhadap materi. Lalu minimnya penguasaan dalam belajar, karena pembelajaran ini kan dilakukan secara daring. Jadi pengguna e-learning kadang kehilangan fokus dengan adanya kemudahan akses. Beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan. Lalu sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning, contoh kayak peserta didik itu diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba melakukan atau membuat materi pembelajaran. Nah, e-learning juga digunakan sebagai media pembelajaran, di mana media bagi guru untuk seperti memberikan materi pembelajaran baik PPT, video, dan lain sebagainya, dan nantinya siswa ataupun mahasiswa bisa mengaksesnya. Nah, kedua aspek
di atas yang e-learning sama teknologi informasi ini sangat mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan baik. Terutama kita tahu saat zaman COVID-19 perkuliahan dilakukan secara daring, di mana sangat dibutuhkan teknologi informasi dan e-learning dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Nah, inilah contoh penggunaan e-learning di Universitas Negeri Padang. Nah, penerapannya di UNP, penggunaan e-learning ini tidak hanya berlaku pada saat kuliah daring saja, tetapi masih digunakan sampai pada kuliah offline saat ini. Karena di dalam e-learning kita bisa menggunakan beberapa aspek yang tersedia seperti mengambil presensi, mendapatkan materi dari dosen, mengikuti forum diskusi, mengupload tugas hingga bisa digunakan untuk ruang diskusi tatap muka seperti kita diskusi via Zoom atau Gmeet. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Atika untuk sesi selanjutnya itu sesi kritik dan saran. Sebelumnya kami hanya membuka 2 orang untuk kritik dan saran, 2 orang untuk penambahan materi, dan 6 orang untuk yang ingin bertanya. Nah, kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, penambahan materi dan pertanyaan bisa dilanjutkan di forum diskusi pada e-learning. Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8, kalau ada salah dan jangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.